Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Roman Kaslami dan teman saya Indah Wisnawati. Saya sebagai bidan. Saya sebagai pasien. Di sini kami akan menjelaskan tentang KIE mengenai hipertensi pada ibu hamil. Terima kasih. Silakan Pak Ibu. Iya, Ibu. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah ya Ibu, sehat ya Ibu. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Ibu, saya Bidan Rahma yang sedang bertugas pada hari ini. Kalau boleh tahu namanya siapa Ibu? Biar saya cocokkan ke rekam medis. Nama saya Indah, Bu. Baik, kemudian berapa Ibu? Umurnya 21 tahun. 21 tahun ya Ibu. Kalau boleh tahu suaminya siapa Ibu? Suami saya namanya Fauzi, Bu. Oh, Fauzi, baik. Kalau boleh tahu alamat rumah Ibu di mana ya? Di Sleman. Sleman, baik. Tujuan Ibu datang hari ini untuk ngapain ya Ibu? Baik, Ibu, saya datang ke sini untuk konsultasi nih, Bu. Hipertensi pada ibu hamil. Oh, jadi Ibu ingin berkonsultasi mengenai hipertensi pada ibu hamil ya? Iya. Baik, jadi nanti saya akan berikan konseling ya Ibu mengenai hipertensi pada ibu hamil. Nanti kurang lebih waktunya 15 sampai 30 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bu, saya bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, kalau boleh tahu apakah ada yang bertanyakan dulu Ibu sebelum saya jelaskan? Iya, Bu. Baik, jika tidak ada yang bertanyakan, saya mulai ya Ibu. Baik, Ibu. Kalau boleh tahu nih, menurut Ibu tuh hipertensi itu bagaimana ya? Setahu saya nih, hipertensi itu ya seperti darah tinggi aja. Oh, berarti ini bagus sekali Ibu, benar. Hipertensi itu darah tinggi ya Ibu. Tapi nanti saya akan lebih jelaskan lebih dalam ya Ibu, agar lebih tahu juga. Ibu kan sekarang lagi hamil, terus takut ya hipertensi ya. Iya, Bu. Baik, jadi itu hipertensi itu ketika ibu hamil mengalami tekanan darah 140 sampai 90 mmHg atau lebih Ibu. Nah, keadaan itu biasa terjadi sebelum hamil, selama kehamilan, atau setelah persalinan Ibu. Nah, kalau tekanan darahnya terus tinggi itu bisa terjadi jantung dan pembuluh darahnya itu sangat berbeda dengan kelas. Jadi akibatnya bisa kepada kesehatan ibu tuh beresiko dan perkembangan janin pada ibu juga beresiko ya Ibu. Nah, Ibu ini sudah tahu belum penyebabnya apa biasanya terjadi Belum tahu. Oh, baik. Jadi itu biasanya hipertensi itu ada beberapa faktor penyebabnya Ibu. Yang pertama itu biasanya pada hamil pertama ini, kalau boleh tahu hamil itu berapa? Hamil yang pertama. Oh, nggak apa-apa ya Ibu. Tapi biasanya hipertensi itu beresiko Ibu pada kehamilan pertama. Terus umur ibu hamil bisa kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun Ibu. Nah, penyebab selanjutnya itu biasanya terjadi ketika ibu hamilnya itu berat badannya berlebih atau overhead ya Ibu. Terus ibu hamilnya juga tidak menjaga pola makan, terus tidak sering olahraga ringan. Terus kemudian biasanya tuh ibu hamil sering mengonsumsi makanan tinggi garam Ibu atau tinggi lemak. Jadi Ibu jangan makan sering-sering kayak gitu ya Ibu. Iya, Bu. Nah, biasanya tuh juga hipertensi itu ada beberapa gejalanya Ibu. Nah, biasanya tuh gejalanya sering pusing. Pusingnya tuh sering banget Ibu. Apakah Ibu pernah mengalami pusing yang lama? Iya. Oh, sering ya Ibu. Terus biasanya tuh pandangannya berkabur, berkunang-kunang, terus nyeri pada ulu hati Ibu biasanya tanda gejalanya. Kemudian nih pas Ibu sering cek pas pemeriksaan biasanya kan dicek tensinya ya Ibu. Nah, itu tuh biasanya tekanan darahnya sering tinggi. Jadinya tuh terjadi tanda gejala hipertensi Ibu. Salah satunya tekanan darahnya sering tinggi ya Ibu. Nah, jangan disepelekan ya Ibu kalau tekanan darahnya tinggi, karena itu tuh biasanya takut terjadi komplikasi atau tanda bahaya yang selanjutnya Ibu. Bisa terjadi komplikasi seperti eklamsia, disertai dengan kejang, terus bisa lahir prematur bayinya, kemudian berat badan lahir rendah, kemudian yang paling ditakutkan terjadi kematian pada janin atau keguguran ya Ibu. Pastinya kan kita tidak mau ya Ibu mengalami seperti itu. Iya, Bu. Jadi tapi Ibu jangan khawatir juga. Nah, hipertensi ini bisa dicegah juga Ibu ketika Ibu sering melakukan pemeriksaan rutin. Nah, pemeriksaan rutin ini seperti ANC itu bisa mencegah terjadinya hipertensi Ibu, karena kan kita sering dikontrol ya Ibu kesehatannya. Terus kemudian menjaga pola makan, menjaga gaya hidup sehat, hindari makan makanan yang lemaknya tinggi garam
melakukan pemeriksaan ANC secara rutin, jaga pola makan, pola hidup sehat, itu insya Allah ibu dan janin akan sehat sampai persalinan nanti ya ibu. Iya ibu. Baik. Ada yang menanyakan lagi bu? Sudah cukup ibu. Sudah cukup ya ibu. Iya. Baik. Baik ibu, nanti kalau mau konsultasi lanjutan diusahakan itu ya bu ada yang mendampingi agar keluarganya atau suaminya bisa tahu perkembangan kehamilan ibu. Kalau boleh tahu tuh suaminya kemana ya ibu? Kenapa tidak mendampingi ibu? Suami saya lagi perjalanan ke luar negeri soalnya bayar. Oh baik. Jadi ya siapa tahu orang tuanya ya ibu bisa mendampingi agar tahu juga keadaan kehamilan ibu itu bagaimana ya ibu. Baik ibu, terima kasih ya bu. Ibu. Baik ibu, sudah selesai ya cara konselingnya. Nanti kalau ibu butuh sesuatu bisa hubungi saya atau langsung ke klinik saya langsung ya ibu. Iya ibu, terima kasih. Terima kasih ya ibu. Iya, Bu. Semoga sehat selalu ya. Mari, Ibu. Ibu, terima kasih. Sekian video dari kami. Jika banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.